Halo semuanya, balik lagi sama gue Adi. Di video kali ini kita bakalan ngebahas tentang math function atau fungsi matematika. Oh iya guys, gue lupa mana videonya udah di render lagi. Untuk file yang ini yang dipakai di fungsi matematika ini, kalian bisa mendownloadnya lewat link yang ada di deskripsi. Fungsi matematika itu merupakan fungsi yang dikhususkan untuk menghitung number atau tipe data number lah ya gitu. Di video kali ini juga kita bakalan ngebahas 10 fungsi matematika. Kita nggak bakalan ngebahas semuanya ya, karena kebanyakan. Tapi kalau kalian pengen lihat list fungsi matematika apa aja sih yang bisa dipakai di Microsoft Excel itu, kalian bisa masuk ke halaman si Microsoft itu sendiri di sini di Math and Trigonometry Function. Mungkin nanti linknya ada di description box lah ya. Di sini banyak, jadi kayaknya kalau dibahas semuanya ya kepanjangan videonya, banyak banget. Jadi di sini kita hanya ngebahas 10 fungsi aja. Untuk fungsi yang pertama itu sum, kayaknya di video sebelumnya udah dijelasin nih, tapi gak apa-apa lah, dibahas lagi aja. Fungsi yang pertama itu sum, fungsi sum. Kita pakai di sini untuk mentotalkan gaji dari kelima karyawan ini. Di sini kita tinggal panggil fungsinya sum, atau kalian bisa juga pencet alt sama dengan, terus di dalam kurungnya kalian masukin argumennya, terus pencet enter dan udah. Di function selanjutnya ada function average. Function ini tuh berfungsi untuk mencari rata-rata. Misal kita pengen cari rata-rata pengeluaran perusahaan untuk 5 karyawan ini nih. Kita bisa panggil fungsi average-nya aja. Terus di sini kalian lihat fungsi average ini bisa menggunakan lebih dari satu argumen, tapi kalau di video ini kayaknya satu aja ya argumennya. Setelah memanggil fungsi average-nya, kalian pilih argumennya ya, terus enter, maka hasilnya akan muncul. Untuk pembuktiannya kita bisa kayak gini aja ya, dikali 5, karena kan 5 orang, nanti hasilnya sama aja kayak gini. Terus fungsi selanjutnya ada min. Fungsi ini tuh berfungsi untuk mencari nilai paling kecil. Kita langsung panggil aja min ini, terus kita masukin argumennya, nanti akan muncul sendiri nilai yang paling kecil dari argumen yang kita pakai. Kalau misalkan kita ubah juga di sini, misal ada yang 15 juta per tahun, nanti si hasil ini juga akan ikut berubah gitu. Untuk fungsi max, ini kebalikannya ya. Function ini berfungsi untuk mencari nilai yang paling besar. Kita tinggal panggil functionnya aja, max. Kita masukin argumennya, terus ya muncul hasilnya. Ini juga sama kalau kita ubah lagi nih jadi 95 gitu, nanti di sini akan berubah juga hasilnya. Terus untuk function selanjutnya ada count. Fungsi ini tuh berfungsi untuk menghitung berapa sel yang memiliki tipe data number. Misal di sini kita masukin ini ya,
kita copy aja ke sini. Misal kalian pengen tahu di sini tuh ada berapa tipe data sih yang pakai number gitu, kalian bisa pakai si count ini, count, terus masukin argumennya, nanti akan muncul angka 5. Kenapa 5? Karena di kolom ini yang pakai tipe data number ya ada 5 gitu, 5 sel. Kalau misalkan kita ubah ini jadi 6 gitu ya, atau 7, nanti di sini akan berubah juga kayak gitu. Kita hapus lagi ya biar nggak pusing. Di function selanjutnya kita ada round. Function ini berfungsi untuk membulatkan nomor lah ya. Kita langsung aja pakai, kita panggil count, terus bentar, misal kita di sini, kita punya angka yang angka di belakang komanya banyak banget nih. Kalian pengen membulatkan nomor ini, kalian bisa panggil round aja kayak gitu, round, terus pilih argumennya yang ini. Terus di argumen selanjutnya, argumen pertama kan yang sel yang pengen kita buletin tuh. Di argumen selanjutnya kita harus isi berapa angka sih yang kita pengen di belakang koma gitu. Kalau kalian pengen nggak ada angka di belakang koma, kalian tinggal masukin 0 kayak gitu. Kalau kalian pengen 2 angka di belakang koma, ya kalian tinggal masukin 2 aja gini. Kurang lebih seperti itu untuk fungsi round. Di fungsi selanjutnya kita ada fungsi sqrt atau square root ya, atau bahasa Indonesianya tuh kalau nggak salah akar deh. Misal kita di sini punya angka 64, terus kita pengen cari akar dari 64 ini tuh berapa sih, kita bisa panggil si fungsi square root ini atau sqrt ini. Kita tinggal pilih argumennya diisi angka yang pengen dicari akarnya, nanti hasilnya muncul. Kalau kalian ubah ini jadi berapa ya, 49 deh, nanti ini berubah juga kayak gitu. Di function selanjutnya kita ada power ya. Power itu harusnya pangkat. Misal kita di sini punya angka 2 terus 3 gitu, terus kita pengen tahu 2 pangkat 3 itu berapa sih, kita tinggal panggil si function power ini, power, terus argumen pertama itu nomor aslinya ya, terus di argumen kedua itu pangkatnya. Jadi kayak gini, 2 pangkat 3 berarti 8 kan, dan kalian bisa juga kayak gini sebenarnya, masukin langsung di sini angkanya, bisa sama juga hasilnya. Sorry, bukan 4, 3 ya tadi. Jadi ya kurang lebih kayak gitu untuk square root. Di function selanjutnya kita ada function mod. Mod ini tuh sebenarnya kependekan dari modulus ya harusnya. Modulus itu apa? Si function mod ini berfungsi untuk mencari sisa dari hasil bagi. Misal kita pengen ngebagi angka 10 sama 3, itu kan kalau dibagi kayak gini nih, 10 bagi 3, angkanya banyak komanya ya. Kalau misalkan kita pakai function modulus, itu hasilnya harusnya 1 sih. Di argumen pertama kita masukin angkanya dulu yang pengen dibagi, terus di argumen yang kedua kita masukin pembaginya,
Terus ya udah kayak gitu. Function ini tuh ya berfungsi untuk mencari hasil bagi, ya kurang lebih seperti itu function mode. Terus di function selanjutnya kita ada function ABS atau absolute. Function ini tuh berfungsi untuk menghitung jarak dari satu angka ke angka yang lainnya, atau bisa mempositifkan angka juga sih. Misal kita punya angka min 15 sama 15. Si jarak dari angka min 15 ini ke 15 itu berapa sih? Dengan menggunakan function absolute ini kita tinggal pakai gini aja ya, terus kurang, terus nanti muncul hasilnya 30. Kenapa 30? Ya karena jarak dari min 15 ke positif 15 itu ya 30. Atau kalian bisa pakai buat ngebuat suatu angka jadi positif juga. ABS, terus kita pilih argumennya, nanti hasilnya jadi positif. Ya kurang lebih kayak gitulah ya. Dan kayaknya udah cukup ya video tentang fungsi matematika ini. Kalau menurut kalian ada fungsi matematika yang penting untuk dibahas, mungkin bisa tulislah di kolom komentar ya. Di video selanjutnya kayaknya kita bakal ngebahas tentang text function deh. Thanks buat yang udah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.